Selamat berjumpa kembali dengan kami SKPKC Fransiskan Papua. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan bercerita bersama dengan salah satu anggota Fransiskan Papua, Bruder Markus, yang sudah bersedia untuk bercerita bersama kami. Pada kesempatan ini Bruder akan berkisah tentang soal bagaimana dia masuk Fransiskan atau ketertarikannya, dan soal pelayanan Bruder sebagai seorang dosen. Mungkin pertama Bruder bisa memperkenalkan diri, lanjut dengan bercerita saja. Bercerita ya. Baik, terima kasih. Nama saya Bruder Markus Meran Hanakin OFM. Saya berasal dari Flores, Lembata. Saya masuk Fransiskan pada tahun 1998. Ya, mengapa saya memutuskan untuk memasuk Fransiskan? Karena awal saya melihat penampilan Fransiskan itu pertama-tama jubahnya coklat, lalu unik ya. Kalau di tempat saya tinggal itu kan banyak projo dan SPD, lalu sudah biasa melihat jubah putih. Lalu hanya tertarik dengan jubah, tetapi lama-kelamaan setelah saya diterima masuk di dalam persaudaraan, semuanya berubah menjadi lain. Tidak hanya jubah, tetapi model hidup, cara hidup, lalu penghayatan kemiskinan, persaudaraan yang saya lihat setelah masuk di dalamnya. Jadi kesederhanaan hidup, lalu nilai-nilai persaudaraan Fransiskan yang ditanamkan di dalam hidup komunitas itu sangat membuat saya tertarik untuk menghayati hidup seperti itu. Baik, yang saya dengar, yang saya tahu, sekarang Bruder sebagai dosen ya. Dosen katekis, pastoral. Mungkin kakak bisa cerita sedikit soal mengapa kakak memilih sebagai dosen dan mengajar pastoral. Memang awal pertama saya itu niatnya menjadi guru pertama sebelum masuk biara ya. Lalu menjadi pendidik itu memang sejak awal itu niat saya. Cita-cita saya menjadi seorang pendidik guru. Lalu setelah masuk postulan tahun pertama semester pertama di tahun postulat itu saya tertarik melihat katekis di kampung yang bekerja melayani orang, memimpin ibadat, berkatekesi. Lalu lama-lama saya pikir saya tertarik dengan model seperti itu, model pekerjaan seperti itu. Lalu selanjutnya dalam bimbingan di tahap-tahap selanjutnya dalam hidup Fransiskan setelah saya ada di dalam, itu menarik juga. Lalu akhirnya muncul keinginan untuk mau jadi katekis. Jadi menjadi Fransiskan yang guru tapi katekis. Lalu saya sempat kuliah katekisnya, lalu bekerja di pedalaman mengajar di SD, SMP itu sudah saya alami. Lalu lama-kelamaan saya ditawari untuk mengajar di sekolah tinggi, mula-mula di Jayapura, lalu setelah itu saya ke Merauke sampai sekarang. Ya. Baik, ketika kakak sekarang sebagai dosen, misalnya kakak punya pengalaman sendiri dengan berbagai macam latar belakang mahasiswa, dan bagaimana kakak menempatkan diri sebagai seorang Fransiskan dalam konteks pelayanan, bisa diceritakan? Ya, kalau saya melihat di Papua ini sebenarnya anak-anak itu yang sekolah apa saja itu anak-anak cerdas ya. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, hanya mungkin mereka terbatas di pendidikan dasar sehingga di perguruan tinggi kita masih bekerja keras untuk mengasah pengetahuan dasar mereka, misalnya membaca, menulis. Tetapi lama-kelamaan juga menikmati hasil dari pendampingan itu. Kalau saya melihat di Papua ini anak-anak mau untuk dibimbing pertama-tama itu. Keinginan untuk mau sekolah lalu mau dibimbing itu kuat, maka ada hasilnya. Saya alami di Merauke itu anak-anak cerdas banyak. Anak-anak yang memiliki kemampuan untuk
bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan tinggi itu banyak, dan terbukti misalnya mereka dapat bersaing dengan anak-anak yang dari luar, maksudnya dari luar Papua ya. Iya. Dan rata-rata kan anak-anak itu memiliki kemampuan yang luar biasa dari segi intelektual, tapi juga dari segi etika, moral, itu kehidupan mereka juga luar biasa ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa anak-anak Papua itu tidak memiliki kemampuan akademik yang baik ya. Tunggu dulu ya, mereka juga memiliki kemampuan akademik yang baik. Karena saya lihat kalau misalnya dibimbing sejak pendidikan dasar itu kemampuan mereka bagus sekali. Berarti pendidikan dasar harus lebih kuat. Harus lebih kuat ya, pendidikan awal, pendidikan dasar itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama itu harus kuat. Supaya nanti ke pendidikan tinggi mereka memiliki kemampuan dasar yang bisa membantu mereka untuk menikmati dunia akademik di lembaga pendidikan mana saja harus lebih baiknya. Ya. Kalau dalam konteks ini kan apa yang tadi yang saya sempat tanya, maksudnya kakak sebagai ini dosen dan seorang Fransiskan, Ya. masa kakak menempatkan hidup sebagai seorang Fransiskan, iya ya berarti. Kalau saya melihat ini pendampingan terhadap anak-anak itu bagian dari semangat hidup Fransiskan yang bersahabat dengan orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana. Misalnya anak-anak yang kuliah itu kan anak-anak yang berasal dari keluarga yang sederhana, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal lainnya. Lalu kemampuan mereka juga terbatas, tetapi itu tadi semangat kedinaan, kesederhanaan mendampingi mereka itu membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, jadi melayani orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan oleh orang lain. Contohnya ya, misalnya mendampingi mereka untuk membaca atau memahami sebuah tulisan, itu kan butuh kesabaran ya. Nah, tidak bisa kita katakan bahwa sekarang saatnya untuk kuliah, jadi hal-hal seperti itu kita tidak peduli. Sayang juga ya kalau misalnya kita membiarkan tahapan itu berlalu lalu kita katakan mereka tidak mampu. Ini bagian dari kesederhanaan, kedinaan kan menikmati proses pendampingan sebagai seorang pendidik kepada anak-anak yang memang memiliki keterbatasan pemahaman ya. Jadi kita perlu kesabaran untuk itu, kesederhanaan, kerendahan hati untuk mendampingi mereka. Baik, mungkin terakhir kalau kakak sendiri harapan kakak sendiri dengan kakak punya pelayanan terhadap mahasiswa untuk kedepannya, apakah misalnya untuk soal harapan yang saya tahu kan mereka ini katekis, tapi mereka yang menjadi guru agama atau apa harapan untuk pelayanan? Ya, sebenarnya satu harapan gereja di Papua ini kan gereja yang sedang menantikan para pewarta ya untuk hadir bisa menemani semua kawanan domba untuk menuju kepada keselamatan. Artinya bahwa bukan hanya peserta didik, tetapi umat awam juga menantikan petugas pastoral di daerah-daerah terpencil untuk bisa dibimbing, dihantar untuk memahami firman Tuhan sebenarnya. Lalu untuk guru-guru agama harapannya adalah bisa mengajarkan pengetahuan keagamaan yang baik kepada peserta didik supaya iman anak itu bertumbuh, berkembang dalam zamannya dan memahami dirinya sebagai seorang anak yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki semangat itu. Nah, lalu harapan lain adalah guru agama perlu punya kerelaan dan kerendahan hati untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh orang lain. Artinya pergi ke pinggiran untuk membawa kabar sukacita bagi orang-orang yang ada di pinggiran, supaya nanti mereka pun mengalami sukacita Injil. Itu sesungguhnya amanat Injil ya untuk para katekis. Jadi pergi keluar dari kenyamanan dirinya, zona nyaman itu banyak. Misalnya kita mau di kota supaya sinyal ada, semua yang mudah ada. Tapi di pedalaman itu juga perlu menikmati kekurangan-kekurangan, tetapi membawa sukacita untuk banyak orang. Ada nilai plusnya. Mungkin itu yang harapan-harapannya. Terakhir. Oke. Terakhir. Ini bisa ini kan kakak sendiri untuk ajar kami, kamu muda kan,
bisa Oke. menjadi seorang Fransiskan. Ya, ajakan untuk kaum muda, kalau bagi para pemuda yang sedang ada di bangku sekolah khususnya di SMA kelas 3 atau pemuda yang sudah selesai, saya mengajak orang-orang muda kalau tertarik bisa bergabung bersama kami dalam Persaudaraan Fransiskan yang tentunya menghayati nilai-nilai kesederhanaan dan persaudaraan juga kedinaan. Luar biasa. Baik, terima kasih Kakak Oke, Markus sama-sama. yang Terima sudah bersedia bersama dengan kami di channel YouTube SKPKC Fransiskan Papua. Tapi ini juga sebenarnya kakak mereka punya. Kakak Markus itu orang punya, OFM punya. Ini berkisah tentang pelayanan, salah satu pelayanan dari Fransiskan Papua, OFM Papua, kakak Markus yang dia saat ini sebagai dosen, seorang dosen pastoral di kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Oke. Di kakak bertugas di wilayah selatan Papua. Wilayah selatan Papua itu salah satu tempat gereja Katolik ya, masuk Gereja pertama. Katolik masuk pertama Ya, di Tanah Marin ya, Marin. Anim Bumi Ini Anim sudah 100 lebih ya. Iya, toh? 114. Ya. Baik, terima kasih. Nanti Tong akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikut dengan mungkin akan cerita-cerita yang berbeda dari para saudara Fransiskan yang berkarya di tanah Papua. Sampai jumpa. Ya. Siap. Oke.